Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang MATLAB. Nah, apa itu MATLAB? Ya, gue juga nggak tahu. Yang pasti itu buat melakukan sebuah pergerakan dengan smooth, atau bisa dibilang contohnya itu seperti is in atau is out. Buat kalian nggak tahu apa, seperti ini contohnya. Anggaplah ada sebuah objek berawal dari titik A. Nah, objek ini akan bergerak ke titik B. Pergerakannya dimulai dari kiri ke kanan. Pergerakan di awal akan terlihat seperti sangat lambat, sedangkan di pertengahan dia akan sangat cepat. Setelah sampai ke titik B, pergerakannya mulai melambat lagi. Nah, yang di awal tadi itu disebut dengan is in, sedangkan yang di akhir disebut dengan is out. Atau kalian bisa bilang aja itu pergerakan yang smooth, yang seperti kalian lihat sehari-hari. Jadi untuk memulai tentu aja kita akan membutuhkan sebuah game object. Nah, kalian bisa bebas bikin apa aja, terus pastiin aja kalian punya rigid body. Gue nggak yakin bisa nggak pakai rigid body atau enggak, tapi gue pakai itu karena kita butuh pergerakan dari fisik si objek ini tadi. Buat kalian yang nggak tahu MATLAB itu apa atau di mana, kenapa nggak ada di script action atau segala macam, kenapa nggak kelihatan di situ? Nah, MATLAB itu ada di dalam sebuah boolean expression ya, atau kayak di dalamnya lagi guys. Kalau kalian lihat itu kan ada di barisan matematika di situ, di math semua di situ. Nah, kalian bakal melihat MATLAB di situ guys. Dan biasanya bakal diletakin di paling bawah ya. Kalian bisa klik aja, dia bakal langsung otomatis diletakin ke script kalian. Nah, untuk sekarang kita akan mengaplikasikan script itu ke dalam objek ini. Nah, kalian siapkan aja objeknya seperti ini, rigid body-nya juga. Kalau bisa objeknya itu dibikin dinamik ya, atau kinematik. Kalau statik mungkin bisa, cuman nggak bakal ngaruh ke fisik. Nah, di sini kita akan coba buat kotak ini bergerak dari kiri ke kanan secara halus. Untuk membuat itu kita bisa menggunakan MATLAB yang tadi udah gue jelasin. Nah, cuman kalian ada memiliki dua pilihan. Kalian mau pakai set velocity atau set transform. Untuk bedanya, kalau set transform akan mempengaruhi posisi dari objek tersebut. Jadi objek tersebut bisa bergerak dari mana aja yang kalian mau. Hanya saja fisik dari objek ini nggak akan terpengaruh ke set transform. Kalau kalian pakai set velocity, kalian bisa mempengaruhi fisik dari gamenya, dari objeknya ke gameplaynya. Tapi set velocity akan jarang digunakan, mengingat kalau velocity udah mengandung pergerakan dari si karakternya ya, dari fisik si karakternya. Jadi udah kelihatan banget itu pergerakan fisik dari karakter yang sebenarnya. Jadi kalian kayaknya nggak bakal sering gunain MATLAB dengan set velocity. Kalau set transform mungkin bakal sering, karena kalau misalkan kalian nggak pakai MATLAB, pergerakan pakai set transform akan sangat terlihat patah-patah. Contohnya kotak yang satu ini, anggaplah kalian pengen gerakin dia dari kiri ke kanan pakai set transform. Nah, pergerakannya akan secara konstan langsung teleportasi ke kanan seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh kalian menggunakan MATLAB. Ini akan terlihat sangat sulit jika kalian pemula, tapi kalau kalian udah sering pakai ini pasti bakal sangat mudah sekali. Jadi di dalam kurung itu ada 3 kolom disiapkan untuk kalian mengatur bagaimana kalian inginkan. Nah, untuk yang kolom nomor 1 itu sumber dari objek kalian, sumber pergerakannya. Misalnya kalian mau dia berputar, atau dari posisinya dari atas ke bawah atau kiri ke kanan, atau mungkin velocity-nya kayak yang tadi, tapi gue bilang mending pakai transform aja. Terus bisa juga pakai scale, jadi kalian bisa ubah ukurannya dengan secara smooth. Nah, yang kedua itu untuk posisi akhirnya. Nah, kan di awalnya udah diatur di scene kalian kan, waktu ngedit gamenya itu kalian atur dulu guys, awalnya ada di mana. Nah, kolom yang ini kalian isi untuk posisi akhirnya. Jadi misalnya awalnya itu dari 0 nih, terus kalian mau gerakin dia ke kanan, misalnya 100, terus kalian naikin aja ke 100. Jadi posisinya bakal bergerak dari awal tuh dari 0 ke 100, berarti dia bakal gerak ke kanan tuh. Kalau misalnya kiri, kalian tambahin aja negatif ya, minus di belakang angkanya, dia bakal otomatis gerak ke kiri.
Nah, untuk yang terakhir ini gue juga nggak bisa jelasin kayak gimana, tapi gue biasanya anggap ini sebagai kecepatannya. Jadi semakin banyak angkanya semakin cepat dia. Tapi sayangnya itu kalau misalkan kalian bikin lebih dari 0, kecepatannya itu bakal terlalu cepat, jadi kayak The Flash gitu. Jadi kalian bikinnya 0 aja, cuman kan nggak mungkin kalau 0 itu kan misalnya berarti kosong. Tapi karena ini pecahan, jadi kita tambahin koma belakang guys, jadi ini 0,1 ya. Kalau misalkan 0,2 itu udah cepet cuy, jadi 0,1 paling oke lah. Kalian juga bisa tambahin 0 lagi di depan 1 kalau kalian mau, cuman itu bakal lambat. Jadi pinter-pinter aja kalian mau bikin kayak gimana. Tapi gue saranin kalian pakainya 0 ya, apalagi kalau misalkan pemula. Nah, dengan script sesimpel ini kita udah bisa gerakin objek kita dengan smooth guys. Nah, lagi untuk kolam 1 dan kedua itu kalian harus atur sendiri, kalian mau bikinnya kayak gimana. Nah, kalau ini kan contoh doang, jadi gue bikinnya kayak gini. Ini udah sesuai dengan yang gue mau untuk tutorial hari ini. Nah guys, tentu aja kalian bisa customisasi kalian sendiri mau bentuknya gimana, seperti apa. Itu kebebasan kalian guys, karena itu game kalian ya. Jadi kalian bisa bikin kayak gimana aja. Yang penting gua udah jelasin ke kalian, kalian harus gunain ini gimana, dan kalian udah dapat pencerahan lah. Ini harusnya kayak gimana. Ya udahlah guys, gitu dulu video kali ini. Terima kasih banget buat udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe gua dari awal. Karena channel ini udah nembus 1000 subscriber, jadi gue berterima kasih banyak buat kalian. Gara-gara ini juga gue jadi semangat bikin konten lagi ya. Thanks for watching and see you guys in the next video.